Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita sehingga kita masih dapat berkumpul pada pagi hari ini. Dan tak lupa salawat serta salam yang kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 6. Saya Muhammad Fatur Rahman sebagai moderator sekaligus pemateri ketiga, dan ada rekan saya Irma sebagai pemateri pertama dan Nadia sebagai pemateri kedua. Pada pemateri pertama, di sini saya sebagai pemateri pengertian bimbingan. Secara etimologi, kata bimbingan merupakan terjemahan dari kata guidance berasal dari kata kerja yang mempunyai arti menunjukkan, membimbing, menuntut atau membantu. Sesuai dengan istilahnya, maka secara umum bimbingan dapat diartikan sebagai suatu tuntunan atau bantuan. Bimbingan merupakan terjemahan dari guidance yang di dalamnya mengandung beberapa makna. Di antaranya adalah dalam peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1990 tentang pendidikan menengah di kebukaan, bahwa bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada peserta didik dalam rangka menemukan pribadi, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan. Selanjutnya ada pengertian menurut para ahli. Di sini ada dua pengertian. Yang pertama menurut ahli, sebagaimana dikutip sendiri, bimbingan di sekolah merupakan aspek program pendidikan yang berkenaan dengan bantuan terhadap para siswa agar dapat menyesuaikan diri dengan situasi yang dihadapinya dan untuk merencanakan masa depannya. Asalnya sesuai dengan minat, kemampuan, dan kebutuhan sosialnya. Terus selanjutnya ada menurut Pak Prayitno dan Erman Amti sebagaimana dikutip oleh Alin Fadilah, mengungkapkan bahwa bimbingan merupakan proses pemberian bantuan oleh orang yang pasti kepada beberapa orang atau individu, baik anak-anak, remaja maupun dewasa. Selanjutnya ada C, pengertian bimbingan karir jabatan. Menurut Ahmad Juntika dalam bukunya yang berjudul Bimbingan dan Konseling dalam Berbagai Latar Kehidupan mengatakan bimbingan karir adalah bimbingan untuk membantu individu dalam perencanaan perkembangan dan penyelesaian masalah-masalah karir seperti pemahaman terhadap jabatan dan tugas-tugas kerja, pemahaman kondisi dan kemampuan diri, terus pemahaman kondisi lingkungan, perencanaan dan perkembangan karir, penyesuaian pekerjaan, dan penyelesaian masalah-masalah karir yang dihadapi. Terus selanjutnya ada menurut Muhammad Surya sebagaimana dikutip oleh Dewa Mutul Supardi, menyatakan bahwa penyuluhan karir atau karir konseling merupakan teknik bimbingan karir melalui pendekatan individual dalam serangkaian wawancara penyuluhan atau konseling interview. Penyuluhan merupakan pengkhususan kegiatan penyuluhan dalam masalah khusus, yaitu masalah karir. Terus selanjutnya ada D, 7 bimbingan dan karir jabatan. Yang pertama ada memiliki pemahaman diri atau kemampuan dan minat yang terkait dengan pekerjaan. Yang selanjutnya memiliki kemampuan untuk membentuk identitas karir seperti persyaratan dan ciri-ciri pekerjaan, prospek kerja, dan kesejahteraan kerja. Terus yang selanjutnya ada memiliki kemampuan merancang kehidupan secara rasional, dapat mengarahkan dirinya pada kegiatan-kegiatan yang relevan dengan karir yang dicita-citakan.
masih kepada Gemma, lanjut kepada Bapak yang kedua. Materi selanjutnya yaitu tentang tujuan secara umumnya bimbingan karir itu sendiri. Nah kan kalau tadi itu tujuan khusus gitu ya, tujuan khusus yang harus ada pada bimbingan karir. Kalau ini tuh tujuan umumnya. Nah yang pertama masih sama ya, tujuan dari diadakannya bimbingan karir ini yaitu untuk memiliki pemahaman akan diri. Nah contoh pemahaman akan diri di sini itu memiliki seperti kita mengetahui apa kemampuan diri kita, apa minat bakat kita, dan juga bagaimana sih kepribadian kita. Nah, kita bisa mengetahui semua itu dengan diadakannya bimbingan karir tersebut. Kadang kan kalau misalnya kita sendiri kadang tidak ngeh gitu tentang apa kemampuan kita, apa minat kita. Jadi dengan diadakannya bimbingan karir ini kita bisa mengetahui semuanya gitu. Kalau misalnya tujuan dari bimbingan karir tersebut kita capai. Selanjutnya yaitu memiliki pengetahuan mengenai dunia kerja dan informasi karir yang menunjang kematangan kompetensi kerja. Nah tujuan yang kedua ini dengan diadakannya bimbingan karir kita bisa mengetahui tentang dunia kerja, bagaimana sih dunia kerja, bagaimana informasi kerja di luar sana, dengan misalnya kayak kita mempunyai informasi tentang lowongan kerja, tentang bagaimana cara kerja, misalnya cara kerja di kantoran, cara kerja di pabrik, kita dapat mengetahuinya di bimbingan karir ini. Nah selanjutnya yaitu memiliki sikap positif terhadap dunia kerja, dalam arti mau bekerja dalam bidang pekerjaan apapun. Karena kalau zaman sekarang gitu ya, khususnya sepantaran kita, kadang kita butuh kerja tapi kita kayak gak mau gitu kerja yang ecek-ecek lah, padahal kan semuanya itu dari awal ya, dari awal mulai gitu, nggak langsung jadi bos kan, apapun juga harus dari awal. Nah dengan adanya bimbingan karir ini kita dididik untuk supaya lebih positif lagi dalam berpikiran bahwa kerja itu misalnya kalau misalnya kerja jadi di pabrik itu rendah bagaimana, padahal kan juga gitu ya. Nah terus juga akan tujuannya juga supaya tidak merasa rendah diri gitu. Kadang kalau misalnya kita nih yang kuliah sama yang kerja kadang suka saling mengejek gitu, yang kerja mah inilah itulah. Nah itu bisa dilatih dengan adanya bimbingan karir. Terus juga bisa diandalkan sebagaimana bagi dirinya dan sesuai dengan norma agama yang tadi yang sudah dijelaskan juga. Next, selanjutnya itu secara rinci. Tujuan dari bimbingan karir tersebut adalah untuk dapat memahami dan menilai dirinya, sama juga ya kayak tadi, supaya kita mengetahui kemampuan kita, minat bakat kita, sikap kita harusnya seperti apa, dan juga kita mempunyai cita-cita seperti apa. Nah selanjutnya yaitu menyadari dan memahami nilai-nilai yang ada di dalam dirinya dan yang ada di dalam masyarakat. Jadi kita dapat mengetahui semua ini dengan diadakannya bimbingan karir. Yang selanjutnya ada mengetahui berbagai jenis pekerjaan yang berhubungan dengan potensi yang ada. Jadi dengan adanya bimbingan karir ini kita bisa sejalur gitu dengan bakat minat kita. Misalnya kalau misalnya kita mempunyai bakat menjahit, berarti kedepannya kita akan dijalurkan gitu ya, akan diarahkan menjadi seorang penjahit di konveksi atau di pabrik konveksi kayak gitu. Terus juga ada mengetahui jenis-jenis pendidikan dan latihan yang diperlukan bagi suatu bidang tertentu, serta memahami hubungan usaha dirinya yang sekarang dengan masa depannya. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip bimbingan karir. Yang pertama, bimbingan karir ditujukan bagi semua individu. Jadi ini gak terkhusus buat siswa aja gitu, tapi ini buat semua orang yang berkeinginan untuk konsultasi gitu, konsultasi tentang karir, tentang kedepannya gimana gitu. Biasanya dilakukan oleh anak-anak semester akhir, seperti kalau misalnya dari SMP tuh kelas 3, SMA tuh kelas 12 sampai itu. Terus yang kedua, prinsip dari bimbingan karir adalah merupakan bantuan yang diberikan kepada individu yang sedang dalam proses berkembang yang tadi. Jadi diberikannya itu enggak, misalnya bimbingan karir diberikan ke anak kelas 2 SD kan nggak mungkin ya, buat apa juga gitu.
kan mereka selanjutnya masih ada kelas berikutnya gitu. Gak mungkin kan langsung keluar. Terus yang ketiga ada bimbingan karir yang bersifat individual yang kayak tadi ya. Yang keempat, bimbingan karir menekankan hal yang positif. Tadi juga sudah dijelaskan dalam tujuan-tujuannya untuk meningkatkan kepercayaan diri, untuk memahami dirinya sendiri, untuk mengetahui bidang bakat dan minat. Itu kan hal yang positif gitu ya. Nah, selanjutnya adalah bimbingan karir merupakan usaha bersama. Jadi ini tuh usaha bareng-bareng gitu. Yang berusaha itu nggak cuma satu orang. Jadi mereka ada teman gitu untuk berusaha ke depannya. Terus yang keenam, pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dalam bimbingan karir. Bimbingan karir diarahkan untuk membantu individu agar dapat melakukan sesuatu gitu ke depannya. Jadi bimbingan karir ini supaya kita tuh nggak mentok gitu, nggak udah aja bingung ke depannya mau apa. Nah, dengan ada bimbingan karir kita bisa diarahkan untuk ke depannya bisa lebih baik lagi. Yang terakhir yaitu bimbingan karir berlangsung dalam berbagai latar kehidupan. Selanjutnya ini adalah bentuk-bentuk layanan bimbingan karir. Jadi bimbingan karir ini bisa diaplikasikan di sekolah dalam berbagai bentuk. Yang pertama itu dengan cara ceramah dari narasumber seperti seminar kayak gitu. Misalnya BK itu mengadakan, yang sekolah itu mengadakan seminar tentang karir, tentang wirausaha misalnya kayak gitu. Itu contoh dari ceramah dari narasumber. Yang kedua itu ada diskusi kelompok. Misal BK tuh nanti kan ada yang ke BK gitu ya. Ada beberapa orang nanti dibuatkan kelompok-kelompok. Jadi BK-nya itu ngasih arahan ke konselornya itu per kelompok gitu. Jadi enggak satu orang per orang. Nah, kalau yang ketiga karya wisata. Jadi ini tuh kayak contohnya kita berkunjung ke satu pabrik. Kita berkunjung ke pabrik roti, jadi semua kita ikut. Jadi di sana kita bisa sambil menjelaskan bagaimana sih kerja sebagai pegawai di sana, bagaimana sih sebagai di sananya itu seperti apa gitu cara kerja. Nah, yang keempat adalah pengajaran unit. Pengajaran unit itu kayak orang gitu berstruktur kayak gitu. Terus yang kelima ada sosiodrama. Jadi disosialisasikan lagi jadi kepada bagaimana cara dengan sosialisasi kepada murid-muridnya, memperkenalkan apa itu bimbingan karir gitu ya. Terus yang terakhir yaitu hari karir. Jadi kita harus tahu gitu hari karir itu hari apa aja. Terus bagaimana cara kita merayakannya itu dengan cara mengetahui apa aja sih gitu yang ada di dalam hari tersebut. Bisa kayak perilaku kita bagaimana ketika bekerja, cara kita tepat waktu, cara kita bagaimana supaya bertahan di pekerjaan tersebut, bagaimana supaya kita bertahan di pekerjaan. Nah, di hari karir tersebut akan diulik lagi kayak gitu. Nah, sedikit sekian yang bisa saya sampaikan. Dikembalikan ke saya. Pertama itu ada landasan filosofis. Landasan filosofis pada aspek demokrasi dalam dunia pendidikan, di mana seseorang diberikan kesempatan yang sama serta mengembangkan cita-cita, mendapatkan tingkat pendidikan sedikit-sedikitnya sesuai dengan minat dan bakatnya. Ada landasan sosiologis. Nah, landasan ini berdiri tolak dalam kehidupan masyarakat yang menekankan kepentingan warga untuk mendapatkan kesempatan mengembangkan karir. Selanjutnya ada yaitu bertitik tolak pada aspek pendidikan, di mana seseorang individu dikembangkan untuk membentuk kepribadian pribadi dan menghargai dan menyayangi dunia kerja. Yang keempat, terakhir adalah landasan psikologis. Landasan psikologis ini bertitik berat pada kemampuan manusia sebagai potensi untuk mengembangkan diri sebagai manusia kerja. Selanjutnya ada metode bimbingan karir atau jabatan. Yang pertama ada metode psikodinamik. Teori ini membahas tentang hubungan antara pengalaman dalam sikap, kemampuan, minat, dan faktor kepribadian lainnya yang ada pengaruhnya terhadap pemilihan pekerjaan atau jabatan seseorang. Selanjutnya ada metode behavioral, yaitu seseorang memilih dan memasuki suatu kerjaan tertentu berbeda dengan satu dengan yang lainnya dipengaruhi oleh faktor penunjang dan penghambat yang ada bersama dengan
lima proses itu sendiri, pengalaman sosial, interaksi dengan orang lain, bahkan minat, aspirasi orang tahu hal yang mempengaruhi keputusan dalam pemilihan pekerjaan. Selanjutnya ada metode kognitif. Metode kognitif dari Gilbert dan Super yang dikembangkan oleh Halla. Teori ini menganggap bahwa suatu pemilihan jabatan adalah hasil dari interaksi antara hereditas dengan segala pengaruh kebudayaan serta kondisi intelektual, pelayanan, dan pengabdian. Selanjutnya ada metode transcendental, yaitu sehubungan dengan kematangan bekerja dan pentingnya konsep diri, pola kemampuan pekerjaan, pola identifikasi, dan peran metode yang dapat kontinuitas dari saya di tingkatan kehidupan, kemampuan bekerja, perbedaan individu, status dan peranan, kepuasan terhadap pekerjaan dan tugas. Dan terakhir ada metode development career counseling, yaitu memilih pekerjaan dan karir harus dipandang dari bagian perkembangan pekerjaan dan proses pengambilan keputusan terdapat dua periode, yakni periode antisipasi dan periode implementasi atau desain keputusan yang saling tergantung satu sama lain. Dan perkembangan pekerjaan identik dengan perkembangan diri yang dituju menurut artinya pilihan, pemasukan, dan kemajuan yang dicapai dalam proses pendidikan pekerjaan yang dikembangkan. Selanjutnya ada langkah-langkah pendidikan karir dan jabatan. Nah, yang pertama itu ceramah dari narasumber. Kegiatan ini dilakukan dapat bersumber dari pembimbing, konselor, guru maupun dari narasumber dari pihak dunia kerja dalam rangka memberikan informasi yang lebih banyak tentang pekerjaan, jabatan, dan karir yang akan membantu siswa dalam pemilihan karir. Selanjutnya dari sisi kelompok. Sisi kelompok kegiatan ini bercirikan satu, keterkaitan kelompok masalah dan pertanyaan dalam hal perencanaan karir, pekerjaan, karir, di mana para siswa berusaha untuk memperoleh kesimpulan setelah mendengarkan, mempelajari, dan mempertimbangkan pendapat para siswa lain dalam sebuah kelompok. Selanjutnya ada pengajaran unit. Pengajaran ini dilaksanakan melalui kerjasama antara pembimbing dan guru bidang studi untuk membantu siswa memperoleh pengetahuan tentang pekerjaan, jabatan, dan karir yang akan membantu siswa dalam memilih karir. Selanjutnya ada sosial drama. Sosial drama yaitu pembimbing memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendramatisasi sikap, tingkah laku, atau penghayatan seseorang dalam sebuah dinamika drama seperti yang dilakukannya dalam reaksi sosial sehari-hari di masyarakat berhubungan dengan masalah pekerjaan dan karir. Selanjutnya ada karya wisata. Karir yang diprogramkan di sekolah. Yang sekolah mengadakan wisata untuk membantu siswa belajar untuk bekerja pada situasi baru yang menyenangkan bagi siswa mampu merasakan pengalaman kerja yang sesungguhnya. Selanjutnya ada informasi melalui kegiatan kurikuler secara profesional. Pemberian informasi tentang pekerjaan, jabatan, karir dengan cara mengaitkan dengan pelajaran atau kegiatan belajar mengajar oleh semua guru mata pelajaran. Dan terakhir ada hari-hari, yaitu kegiatan ini dilaksanakan pada hari-hari tertentu yang berkaitan dengan pengembangan karir. Pada hari tersebut kegiatan bimbingan karir dilaksanakan berdasarkan program bimbingan karir yang telah ditetapkan oleh sekolah. Nah, jadi kesimpulannya adalah bimbingan karir adalah kegiatan bimbingan yang diberikan kepada siswa untuk menjadi, menyiapkan diri, mencari, dan menyesuaikan diri terhadap karir yang sesuai dengan minat dan bakat. Dan kemampuannya sehingga dapat mengelola diri secara optimal sehingga dapat mengembangkan karir dan melaksanakan karir yang efektif dan memberi kepuasan dan kelayakan.